Seorang penulis dan peneliti yang produktif dengan lebih dari 10 buku yang menjadi rujukan penting dalam advokasi kebijakan publik. Ibu Anis adalah bukti nyata bahwa perubahan sosial tidak selalu dimulai dari kursi kekuasaan, tapi dari hati yang peduli. Mari kita sambut dengan penuh hormat Ibu Anis Hidayah. Dan juga kita sudah punya, nggak perlu ya, tadi sudah perkenalan ya Ibu ya, baiklah. Dan sudah membuka acaranya juga ya hari ini. Baik, kita langsung saja tanpa panjang lebar, kita persilahkan kepada narasumber pertama yaitu Ibu Lostari untuk langsung memaparkan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Terima kasih Mbak moderator kita yang terima kasih banyak ibu-ibu yang tercinta, Bu Nani, seluruh jajaran pimpinan Kowani dan sahabat saya. Terima kasih Mbak Nani juga membersamai di acara ini. Terima kasih Bu Nani sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa berkumpul bersama Ibu. Waktu saya dihubungi oleh Bu Nani dan diminta untuk tanda kutip ngobrol ya Mbak moderator kita, izinkan saya tanya sama Ibu. Saya minta izin, saya tanya sama Bu Nani, Bu, boleh nggak saya kasih catatan-catatan buat Kowani? Oh boleh, malah harus katanya. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon diberi waktu untuk memberikan beberapa catatan. Sebetulnya ini sejalan dengan pikiran-pikiran besar pengurus Kowani untuk kembali menjadikan Kowani sebagai rumah besar. Dan beberapa catatan yang ingin saya sampaikan adalah ketika Kowani didirikan di tahun 28, hampir 100 tahun, sebetulnya Kowani adalah sebuah gerakan yang secara sadar dibentuk oleh para perempuan Indonesia. Belum ada Indonesia waktu itu kan Bu Nani. Perempuan-perempuan yang siap menjadi penggerak untuk bukan hanya mencapai kemerdekaan bangsa, tetapi yang terpenting adalah kemerdekaan dirinya sebagai manusia. Saya kira itu yang saya minta izin kepada Ibu Nani untuk kembali. Mari kita mengingat keberadaan Kowani dan kenapa Kowani dulu berdiri. Kowani, catatan kita, adalah federasi tertua dan terbesar bagi sebuah organisasi perempuan Indonesia. Dia lahir dari semangat kebangsaan, tadi sudah saya sampaikan, dan rasanya mari kita kembalikan Kowani menjadi rumah besar pergerakan perempuan yang, mohon maaf, harus diakui pandangan publik secara umum. Sekali lagi mohon maaf ibu-ibu, tapi saya sudah dapat izin dari Bu Nani untuk bicara apa adanya. Iya, nah Bu Nani yang hentikan. Menjadi sekedar forum silaturahmi biasa. Inilah rasanya yang menjadi tantangan bagi Kowani khususnya untuk bisa menggunakan momentum 100 tahun, menempatkan lagi Kowani sebagai organisasi induk dari seluruh organisasi perempuan yang ada dan ada di undang-undang, kembali menyampaikan bahwa keberadaannya bukan sekedar seperti apa yang dipahami. Kalau kata Bu Nani tadi organisasi nyonya-nyonya, bukan saya yang bicara, tapi Bu Nani yang hentikan, tapi bahwa betul-betul Kowani adalah tempat di mana perempuan berkarya, berkiprah, rumah bagi perempuan di Indonesia, dan rumah bagi perempuan untuk jelas mampu berjuang, dan kalau kita bicara 100 tahun Indonesia, mengantarkan Indonesia mencapai Indonesia Emas di 2045. Tema hari ini, perempuan cerdas bersatu berdaya menuju Indonesia Emas, sesungguhnya adalah sebuah penegasan
penegasan bahwa kecerdasan, di sini kita bicara dimensi intelektual, emosional, dan spiritual, kemudian persatuan yang tentu mencerminkan solidaritas lintas organisasi seperti yang ada di Kowani, dan yang paling penting adalah daya, kemampuan nyata perempuan untuk berkontribusi dan memimpin perubahan. Sebagai catatan dari diskusi kita, izinkan saya menyampaikan, marilah kita memulai dari refleksi. Apa yang kita hadapi saat ini? Saya tidak mungkin kalau presentasi mungkin nggak usah masuk karena dari presentasinya justru nggak bisa dilihat substansinya. Tapi saya ingin menyampaikan sebuah pemikiran kepada ibu-ibu tercinta di sini. Marilah kita bersama-sama melakukan refleksi. Kemana arah gerakan? Kemana organisasi ini? Kita, izinkan saya mungkin sedikit berbeda pendapat, tapi izinkan saya kembali menyampaikan bahwa sadar atau tidak sadar, meskipun mungkin dianggap berbeda, bahwa sebetulnya Kowani tahun 28 ketika didirikan itu membawa semangat feminisme, semangat di mana perempuan berani, perempuan memperjuangkan dirinya untuk sejajar. Dan kita memiliki beberapa pengertian, mungkin bahkan ada beberapa masa ketika kata feminisme menjadi begitu ditakuti, padahal sesungguhnya kalau kita memahami betul, tentu feminisme ini macam-macam. Tidak seperti feminisme garis keras tanda kutip yang berbeda dengan kita. Mbak Eva Sundari ada di sini dan Mbak Eva sudah banyak menuliskan mengenai feminisme Pancasila. Ini juga ada banyak tokoh perempuan di sini yang kembali mengingatkan kita kepada kemerdekaan perempuan. Itulah tujuan kita. Perempuan yang berdaya, perempuan yang memiliki kedaulatan atas dirinya. Saya kira itu kalau boleh saya menyampaikan, inilah yang harus kita perjuangkan. Beberapa dekade yang lalu ada, maafkan kalau mungkin saya salah, tolong dikoreksi, tapi ada pemikiran yang agak berbeda yang kemudian menempatkan dan menurunkan keberadaan ibu-ibu yang tergabung di Kowani hanya sekedar tanda kutip menjadi pendamping, yang tugasnya akhirnya lebih ke arah domestifikasi. Inilah yang rasanya dengan kebangkitan 100 tahun Kowani nanti harus dikembalikan marwahnya, bahwa Kowani ada dan hadir betul-betul sesuai dengan mandat yang pernah diberikan oleh para perempuan Indonesia, para pendiri organisasi ini, untuk memperjuangkan kemerdekaan perempuan. Saya kira itu yang rasanya kalau kita berbicara bagaimana sebagai rumah besar gerakan perempuan dan memastikan bahwa perempuan cerdas, bersatu dan berdaya untuk mampu menuju ke Indonesia emas, semangat itu yang harus dikembalikan, karena menjadi ruang yang terbuka. Dan rasanya kita berjuang tidak bisa sendiri-sendiri. Kami juga merasakan rasanya ini kesempatan bagi Kowani untuk mengajak semua gerakan perempuan yang ada, tokoh-tokoh perempuan, teman-teman pegiat sosial untuk bersama-sama, karena hanya dengan bersama-sama maka kita akan bisa menjadi berdaya. Itu catatan dari saya.
kasih. Film ini hanya film pendek, tapi memberikan pesan yang sangat kuat. Nanti saya share di Kowani, tenang-tenang ibu-ibu bisa melihatnya. Demikian, mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dr. Lestari Murdijat atas paparannya. Saya jadi sangat terinspirasi ya Ibu, dan juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kita wanita itu tidak bisa hanya mengisi ruang doang. Kita harus menjadi wanita-wanita yang membuat kebijakan, yang membuat Indonesia itu lebih maju lagi. Kita tidak boleh hanya terperangkap di kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kita tidak bisa hanya stay at home di rumah saja, tapi kita harus mulai bangkit, bersuara, dan berinvestasilah kepada the next generation of women. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga punya pertanyaan kepada Ibu, tapi tahan dulu, disimpan dulu, dipegang dulu, karena kita masih ada satu materi lagi yang akan disampaikan, dan saya yakin materi tersebut juga akan menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman semua di sini. Langsung saja saya panggilkan kepada Ibu Anis, dipersilakan waktunya. Terima kasih. Masih selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Reri, Bu Nani, Kak Ulan dan Bapak Ibu, Ibu-ibu anggota Kowani. Terima kasih Bu Nani yang menginisiasi acara ini. Saya kira saya melanjutkan Bu Reri tadi terkait dengan refleksi ya menjelang 100 tahun Kowani sebagai salah satu atau pada saat itu mungkin satu-satunya organisasi perempuan yang ada di Indonesia, dan di mana sebenarnya kita saat ini terkait dengan sejarah gerakan perempuan. Bapak Ibu sekalian, gerakan perempuan itu sudah melalui sejarah yang cukup panjang di kita, di negara kita maupun di banyak negara lain. Bahkan sebelum merdeka, sesungguhnya banyak sekali pejuang-pejuang perempuan yang mendorong kemerdekaan Indonesia, tetapi tidak banyak yang kemudian dicatat sebagai pahlawan nasional. Baru kemudian disusulkan beberapa nama-nama perempuan ya yang kita bisa hitung. Padahal sesungguhnya perempuan yang punya kontribusi besar dalam mendorong kemerdekaan Indonesia itu cukup banyak. Salah satunya saya kira adalah bagaimana dulu Kowani berdiri untuk mendorong adanya kesetaraan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan gitu. Jadi kalau kita meletakkan persoalan perempuan pada persoalan hak asasi manusia, sesungguhnya dinamika perlakuan dan pembedaan perlakuan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu manusia dengan manusia yang lain, selama ini sebelum hak asasi disepakati sebagai satu norma yang standar di mana derajat manusia itu sama, itu kita mengalami satu dinamika di mana banyak orang yang karena jenis kelaminnya perempuan, banyak orang yang karena warna kulitnya berbeda, banyak orang karena agamanya berbeda, karena sukunya berbeda, itu mengalami perlakuan yang berbeda. Sejarah itu terjadi di Amerika, di Inggris, di banyak negara, termasuk bagaimana situasi perbudakan dan lain-lain. Sehingga kemudian itulah yang melahirkan adanya satu dorongan atau melihat satu fenomena bagaimana ketidaksetaraan itu terjadi, salah satunya adalah terhadap perempuan. Makanya kemudian mulai dikenali itu sebagai satu persoalan yang kemudian memunculkan adanya satu proses menemukanali satu prinsip-prinsip yang kemudian dikenal sebagai hak asasi manusia. Sehingga hak asasi manusia itu didefinisikan sebagai satu hak yang itu melekat pada setiap orang, yang kemudian
dideklarasikan, dikodifikasi di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di kita, mulai dari konstitusi, serangkaian undang-undang dan yang lain-lain. Hampir di seluruh kebijakan-kebijakan mulai dari konstitusi dan lain-lain itu bunyinya adalah setiap orang, setiap manusia. Tetapi kenapa kemudian itu muncul ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan? Padahal konstitusi kita tidak membedakan, semua orang sama. Tidak ada satupun yang mengatakan ini hanya untuk laki-laki. Tetapi kemudian itu terjadi. Inilah yang lebih berbahaya, ketika satu kebijakan itu sudah membedakan, maka dia bisa dirubah. Tetapi bahwa pembedaan perlakuan, diskriminasi perlakuan, ketidaksetaraan yang dialami perempuan itu adalah produk sosial atau produk budaya yang lebih dikenal dengan istilah patriarki, yang melahirkan satu gerakan feminisme untuk melawan bahwa setiap orang harusnya diperlakukan sama, karena bukan karena perbedaan jenis kelamin, suku, agama, warna kulit dan lain-lain. Nah, di Indonesia perjuangan itu sudah cukup lama terjadi sejak KOWANI, Kongres Perempuan Indonesia, dan sampai hari ini bagaimana kemudian itu dijawantahkan dalam satu regulasi politik. Saya katakan satu regulasi politik karena perjuangan panjang itu tidak kunjung mendorong adanya satu acceptance gitu ya, atau satu penerimaan di mana tadi di dalam Mars KOWANI dikumandangkan perempuan sebagai mitra sejajar pembangunan. Apa arti perempuan sebagai mitra sejajar pembangunan? Ya, dia bukan konco wiking, ya, bukan teman di belakang, sejajar gitu dalam membangun pembangunan bangsa, negara, membangun keluarga, membangun demokrasi. Tetapi apakah iya Mars KOWANI itu kemudian bisa diterima begitu saja, perempuan sebagai mitra sejajar pembangunan? Tentu tidak, karena kalau itu terjadi nggak perlu ada KOWANI, nggak perlu ada KPI, nggak perlu ada yang lain-lain gitu ya, untuk memperjuangkan bagaimana kemudian perempuan diperlakukan secara setara, sehingga lahir banyak sekali organisasi-organisasi perempuan yang memperjuangkan kesetaraan. Perempuan bisa bicara, perempuan bisa memilih dulu gitu ya, karena cukup tertinggal bagaimana perempuan bisa dipilih, memilih gitu ya, hingga akhirnya muncul 30% kuota perempuan. Itu adalah satu perjuangan politik untuk mendorong bahwa gerakan perempuan mendorong perempuan akan menjadi mitra sejajar pembangunan kalau perempuan juga diberikan kesempatan yang sama untuk mengambil peran-peran di dunia publik. Nah, 2024 saya kira menjadi sejarah penting dalam sejarah gerakan politik perempuan, di mana untuk pertama kalinya saya kira mengalami kemajuan yang cukup signifikan ketika keterwakilan perempuan di parlemen itu mencapai lebih dari 20%, belum 30, 20%, 21,9%. Sebelumnya itu 12%, 15%, 17%, sampai 21,7%. Dan di antara partai-partai yang keterwakilannya sampai 30,7%, partai apa Bapak Ibu? Partainya Bu Eri, Partai Nasdem. Yang lain? Iya, tapi secara keterpilihan itu 30,3%. Jadi 30,3%. Ini pertama belum pernah terjadi gitu. Jadi artinya sebenarnya ini satu kemajuan yang kita tidak pernah bayangkan dulu. Kita bicara saja sulit. Kita bisa memilih itu butuh perjuangan yang puluhan tahun. Kita kemudian bisa dipilih itu juga puluhan tahun, selalu menggunakan argumentasi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Perempuan itu lebih dibanding laki-laki. Padahal ayat itu masih ada terusannya. Bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din. Setiap orang ada kelebihan di antara kelebihan yang lain. Artinya sebenarnya
Di dalam Al-Quran itu juga selalu ditekankan tentang kesetaraan. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Tuhan itu adalah bukan kamu perempuan atau laki-laki, tetapi karena ketakwaanmu di mata Tuhan. Jadi ini saya kira yang narasi lain selain soal budaya gitu ya, narasi-narasi agama itu selama ini juga menjadikan satu tantangan kenapa kemudian perempuan itu mendapatkan perlakuan yang beda. Nah, pasca tumbuhnya banyak organisasi perempuan ada di parlemen, agenda-agenda perempuan kemudian mendapatkan perhatian, mendapatkan atensi, bahkan diputuskan sebagai satu keputusan politik. Pada tahun 84, sekian puluh tahun yang lalu, Indonesia sudah meratifikasi satu-satunya instrumen internasional hak asasi manusia yang mendorong adanya perlakuan kesetaraan atau penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau yang lebih dikenal dengan Konvensi CEDAW. Tahun 84 Indonesia sudah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7, dan pasca itu banyak kemudian diproduksi legislasi-legislasi nasional untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Salah satunya kita punya undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2004. Kita punya undang-undang tentang penanganan tindak pidana perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2022 kita punya undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Kita tinggal menunggu satu lagi, yaitu undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang sudah 20 tahun ada di parlemen. Artinya agenda-agenda perempuan yang diperjuangkan cukup panjang sebelum Indonesia merdeka itu memang harus diperjuangkan melalui perjuangan politik. Salah satu perjuangan politik itu adalah perjuangan di parlemen di mana Bu Reri berada. Saya kira budaya yang patriarkis, budaya yang diskriminatif terhadap perempuan, tidak memberikan perempuan kesempatan untuk menjadi mitra sejajar dalam berkontribusi untuk pembangunan, itu secara bertahap, secara perlahan itu memang mulai terkikis, tetapi kemudian tidak habis. Sampai hari ini tentu masih ada. Kenapa tentu masih ada? Kuota 30% belum tercapai, baru 21,9. Perjuangan kita masih panjang. Di sisi yang lain, karena sejarah panjang tentang penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan itu menempatkan perempuan rentan mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya kekerasan terhadap perempuan. Tahun 2024 Komnas Perempuan meluncing 445.000 perempuan mengalami tindak pidana kekerasan. Baik itu kekerasan seksual, kemudian perdagangan perempuan, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di ruang publik, dan lain-lain. Perempuan di Indonesia juga di tingkat ASEAN menjadi nomor 1 sebagai korban perkawinan usia dini atau usia anak. Kemudian juga kasus-kasus stunting, ibu hamil, kasus-kasus terkait dengan kematian ibu balita yang meninggal ya karena kekurangan gizi dan lain-lain. Di sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya persoalan di mana ketika kita mengkerangkai Indonesia sebagai negara demokrasi, di mana 3 pilar penting demokrasi itu adalah penegakan hukum, penegakan HAM, dan juga supremasi sipil, itu bisa terwujud ketika semua elemen bangsa, termasuk perempuan, itu punya ruang partisipasi yang setara. Dan kita sedang menuju ke sana, karena belum 100%, tadi masih 21,9%. Pas ya Bu ya, sedikit aja saya mau ini menanggapi apa yang disampaikan Ibu soalnya. Ya udah kalau Ibu memang nggak ada waktu nggak apa-apa. Tapi ini sedikit aja Bu, saya ingin dalam bidang ini melakukan peran perempuan sebagai agen demokrasi pemimpin bangsa dan pengawal Pancasila, menjadi pusat kaderisasi kepemimpinan perempuan di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif maupun masyarakat sipil. Target peningkatan keterwakilan perempuan minimal 30% menurut suami saya. Makanya saya dulu itu sebenarnya nggak ada keinginan masuk POAN Ibu, karena ibu-ibu lah yang meminta saya jadi ketua umum.
Koani dan seizin suami, karena suami bilang saya berharap dengan adanya perempuan lewat Koani ini bisa keterwakilan 50%. Dari situlah saya semangat karena suami saya mendukung ingin perempuan lebih tepat untuk memimpin 50%. Amin, mudah-mudahan kita bisa semangat bersama untuk mewujudkan 50% dalam parlemen, pemerintah dan lembaga politik serta penguatan karakter berkebangsaan lintas generasi. Nah, ini yang saya berharap nanti ke depan, insya Allah kita akan mengadakan sebuah pendidikan, yaitu meningkatkan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan demokrasi, menjadi penghubung Koani dengan forum politik global termasuk IPU, UNDP, B20, Political, ASEAN Women Parliament, serta mengharus utamakan keterwakilan perempuan di lembaga publik dan partai politik, mengembangkan pendidikan politik berbasis digital, literasi media dan pencegahan hoax, dan menemukan jiwa nasionalisme bela negara dan pertahanan ideologi pada generasi muda. Demikian kita harapkan ini bisa terwujud. Ini sebetulnya masih ada poin-poinnya. Nah, ini mekanisme pelaksanaan mungkin ini ya. Untuk mekanisme pelaksanaan profesi sekolah politik perempuan Koani atau kaderisasi calon pemimpin perempuan, kita harapkan nanti hadir di sini. Padahal kenapa harus hadir, karena ada 1000 spesial ketua-ketua umumnya organisasi-organisasi yang tergabung sini yang siap menjadi guru-guru, termasuk Bu Eva tadi, Bu Reri, Bu Anis menjadi guru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih sedikit lagi tapi udah. Jadi mungkin ya silakan. Ya, nggak apa-apa, silakan kalau memang ada. Ya, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan rencana ke depan ada pendidikan dan juga Anda tadi sampai ya Bu, silakan Bu. Nah, ya nggak apa-apa. Dan demokrasi pusat advokasi dan edukasi politik perempuan dan program bela negara perempuan. Nah, ini untuk bela tenaga negara. Nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Kalau nggak apa-apa silakan. Ini saya harus lanjutkan karena ini saya juga harus sosialisasikan ke teman. Ya sebentar Bu. Iya sebentar. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini aja sebentar aja supaya saya soalnya jarang sekali bisa ketemu sama teman-teman ini kan karena kesibukan beliau dan waktunya pun kadang beliau bisa, saya nggak bisa. Nah ini kesempatan saya ingin menyampaikan bahwa nanti ke depan ada Rumah Demokrasi Koani, Pusat Advokasi dan Edukasi tadi ya, dan kita bersama-sama Unhan kita sudah berkolaborasi buat jadi nanti kita bela negara ini bisa berkolaborasi dengan Unhan dan pelatihan nasionalisme dan kepemimpinan serta program sertifikasi politik kebangsaan, pengakuan kompensasi pemimpin perempuan dan Sisternet. Kita harapkan ada Sisternet demokrasi bekerjasama dengan platform ini melanjutkan dari B20 di tahun 2018 dan 2022 dan platform digital literasi politik komunikasi publik. Tentunya hal ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari teman-teman semua. Kita berharap dari seluruh Indonesia mari bersama-sama bergabung di Koani untuk mewujudkannya dan menjadikan koordinasi lintas bidang hukum, HAM dan organisasi rencana aksi tahunan dengan indikator jumlah keterwakilan perempuan, partisipasi politik dan kegiatan bela negara serta evaluasi kinerja bulan menjadi melalui Sisternet demokrasi dan laporan tertulis serta laporan tahunan ke pimpinan pusat, forum pimpinan dan juga mekanisme antar forum-forum anggota dari Koani ini bisa selalu setiap bulan. Ibu-ibu ketua umum, saya berharap tiap bulan bergabung di Koani untuk selalu sharing-sharing sehingga kita dapat masukan hal-hal yang terupdate di daerahnya. Demikian, terima kasih Bu. Maaf. Wah, sungguh luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Para narasumber, Ibu Anis yang sudah meninggalkan tempat kalau ada kesibukan, dan juga untuk Ibu Dr. Lestari dan juga kepada Ketua
Umum Kawani Ibu Nani. Terima kasih banyak atas inspirasi-inspirasi yang sudah diberikan. Izinkan sebagai penutup saya merangkum semuanya dalam satu kalimat saja, yaitu adalah perempuan bukan sekedar bagian dari perjalanan bangsa, tetapi adalah penulis kisah masa depannya sendiri. Terima kasih semuanya sudah ikut berpartisipasi. Saya Monica Kizia, pamit sebagai moderator. Mari terus bergerak, berpikir kritis, dan berkolaborasi menuju Indonesia Emas 2045. Pada MC saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Sebagai pilar bangsa sudah kita siapkan dalam bidang politik, yaitu politik demokrasi dan kebangsaan untuk kedudukannya sebagai perangkat strategis POAN yang berfungsi memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam politik, penguatan demokrasi yang inklusif, serta membina nilai kebangsaan dan bela negara. Memang pada dasarnya tadinya ini alergi dengan politik. Saya kan bingung, ini bidang politik kok nggak boleh kita berpartner dengan MPR, terus anggota yang sudah ada pun harus keluar. Ini kan saya harus memperjuangkan bagaimana supaya ini menjadikan rumah besar. Makanya saya ngundang pertama kali itu Mbak Reri yang saya bisik-bisik, karena di sinilah saya berharap jangan ada yang alergi lagi dengan politik, karena memang ini Kawani ini rumah besar, terdiri dari beberapa organisasi, ada 1000 organisasi, termasuk di sini ada IBI, Ketua Umum IBI. Nah, ini tanggal 12 nanti akan 12 November akan mengadakan ulang tahun IBI-nya itu serentak seluruh Indonesia dengan gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Ini betul-betul tulang punggungnya SDM itu ada di situ. Karena dari 1000 hari pertama kehidupan itu tidak akan ada stunting. Dan juga perlu diketahui ada 10.000 langkah, hanya 10.000 langkah saja kita bisa menjadikan perempuan-perempuan ini sehat, tidak kena anemia. Karena anemia inilah menyebabkan tadi itu ada melahirkan posisi perdarahan, akhirnya meninggal. Ini banyak sekali perempuan-perempuan yang katanya melahirkan meninggal pada dasarnya adalah anemia. Dan ini anemia ini belum dimengerti tentang siapa. Kenapa sih anemia kok disepelein dianggap penyakit biasa, padahal anemia ini sumber segala penyakit. Dari anemia kita akan lahir kanker, akan lahir diabetes, akan lahir beberapa masalah, termasuk diantaranya 1000 hari tadi. Dari 1000 hari ini dimulai dari mau akan hamil. Itu sudah dihitung ketika kita mulai dalam tes pen positif. Itu keadaannya biasanya orang kita aja yang masih gadis, yang alhamdulillah kita mengundang Ibu Ketua Umum untuk memberikan plakat kepada narasumber dan moderator, penyerahan didampingi dengan Sekjen, Ketua Sekjen, kemudian Ketua Bidang Politik, dan Ketua Panitia. Kami persilahkan. Ketua Bidang Politik, Ketua Panitia, Ketua Koordinator, Sekjen akan mendampingi Ibu Ketum untuk memberikan plakat kepada narasumber dan moderator. Kita udah ada kerjasama dengan PNKN, ada juga Andri. Jadi Sini Bu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Terima kasih. Izin dulu foto bersama lagi. 1, 2, 3, 1, 2. Terima kasih.
kita lanjutkan foto bersama. Silakan. Dari Kalteng, dari Banyumas, dari Jakarta, dari Samarinda, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke, dari Niagas sampai Pulau Rote. Hari ini kita diingatkan bahwa kekuatan perempuan bukan hanya pada kata-kata, tetapi pada tindakan nyata yang membawa perubahan. Kalau perempuan bersatu, maka bangsa akan melangkah lebih tegak menuju Indonesia emas, tangguh dan berdaya. Terima kasih atas kebersamaan yang indah ini dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita terus bergerak, berdaya dan berkarya sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh tegaskan lagi Bu, untuk harapan ke depannya apa? Ya, harapan ke depan perempuan ini adalah pilar bangsa dan juga pilar pembangunan bangsa. Tentunya kita harapkan dari perempuan ini melahirkan SDM unggul dan juga SDM yang cerdas, SDM yang tangguh untuk menjadi yang paling utama perempuan kita harapkan menjadi pilar yang paling utama adalah rumah tangga. Pilar garda terdepan adalah rumah tangga. Maka dari itu kita harapkan dengan adanya Kowani, bersama-sama Kowani maksud saya menjadikan keluarga sejahtera, keluarga yang sehat dan keluarga yang cerdas serta mempersiapkan menjaga anak-anaknya jangan sampai terpengaruh dengan hal yang negatif sehingga SDM Indonesia unggul berkat rumah-rumah yang sehat dan juga harmonis serta sejahtera. Terima kasih. Luar biasa. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih. Ganti Kowani ya, sayang Kowani ya. Sayang Kowani.
Siap-siap semuanya nyanyi. Asik, asik. Wajahmu berseri-seri semua. Wajahmu. Saya dong. Tolong dipegangin. Pegangin. Dan kami mengundang kepada ibu-ibu yang masih berada untuk Pegang aja, pegang. untuk mempersiapkan Tangannya pegang sini kayak saya gini loh. Nah, ini ada kedua, ini ada. Dulu pandangan matamu bercahaya, tapi ini jauh berbeda. Hilangkan sangka-sangka, sangka cemburu, atau berpikiran yang tidak menentu. Goali tangannya di atas. Turunkan kolesterol, turunkan gula darah kita dengan berjoget, ibu-ibu. Maria adik-adiki si mata bocil suara ramai di barengku mengesahkan Sayang cuma
Jatuh cinta padamu di dalam hati, hanya kau wani, bila hati merasa jangan ngambil sama-sama hanya bawaannya asik di dalam hati ini saya hanya bawaannya hanya bawaannya berikan peluang kepada mereka. Hujan turun tanpa rindu, langkahku pun sering ragu, namun aku tetap melaju. Meski hati ingin menyerah, takdir tak selalu ramah. Ku peluk waktu perlahan dengan doa yang tak pernah padam. Sabar itu cahaya, meski gelap melingkupi jiwa. Ku dekap semua luka, percaya ini hanya sementara. Sabar itu kekuatan di saat tak ada pegangan. Ku pilih tetap bertahan, Tuhan tahu segalanya. Hari-hari